warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Lampung Cerdas, bertemu lagi dengan aku Vegi. Hari ini aku akan membahas beberapa serba-serbi kuliah. Nah, apa sih sebenarnya kuliah itu? Mari kita bahas bersama-sama ya. Yang pertama, ada 3 golongan mahasiswa ketika kamu nanti kuliah. Apa aja tuh? Yang pertama ada istilahnya kupu-kupu. Apa sih itu kupu-kupu? Kuliah pulang, kuliah pulang. Jadi ada mahasiswa yang kerjaannya itu kuliah pulang, selesai kuliah pulang. Jadi dia nggak ada aktivitas lain selain kuliah dan pulang aja gitu. Nah, yang kedua ada mahasiswa yang disebut sebagai aktivis atau organisatoris. Nah, ini apa sih? Nah, aktivis ini adalah mahasiswa yang biasanya dia itu kalau pulang kuliah itu langsung ikut organisasi, sibuk, dan selalu ikut kesana kesini, dan pokoknya dia selalu mengisi waktunya dengan aktivitas kemahasiswaan atau biasanya ikut organisasi kampus. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa yang disebut pengusaha. Emang ada Kak mahasiswa pengusaha? Ada. Jadi di kampus itu ada beberapa teman kakak itu yang dia itu kuliah sambil kerja. Artinya dia sambil bisnis, sambil jualan. Nah, itu yang disebut sebagai mahasiswa pengusaha. Nah, yang keempat yaitu adalah mahasiswa kunang-kunang. Apa itu? Kuliah nangkring, kuliah nangkring. Nah, ini pokoknya mahasiswa yang kerjanya kalau habis pulang kuliah dia langsung ke tempat nongkrong, terus hangout sama temen-temennya. Nah, ini yang dibilang mahasiswa kunang-kunang. Nah, coba nanti kalau misalnya kamu udah jadi mahasiswa atau yang sekarang kamu jadi mahasiswa, kamu termasuk golongan yang mana nih? Apakah kamu kupu-kupu, apakah kamu aktivis, apakah kamu mahasiswa pengusaha, atau kamu adalah mahasiswa kunang-kunang? Nah, yang kedua, serba-serbi yang kedua yang sering banget dibahas adalah tentang ospek, yaitu tentang orientasi kampus. Nah, di sini itu bervariatif ya, di setiap universitas beda-beda cara ospeknya. Tapi biasanya dia kalau ospek itu ada 2 kategori, yaitu kategori ospek fisik sama ospek mental. Nah, ospek fisik biasanya yang kamu dijemur di lapangan, terus kamu diteriak-teriakin senior gitu. Tapi sekarang semenjak COVID ya, tentunya itu jarang banget yang namanya ospek yang secara langsung. Biasanya sekarang virtual atau via Zoom. Jadi terselamatkanlah kalian generasi yang sekarang ospeknya daring atau online, jadi nggak ngerasain tuh dibentak-bentak senior di kampus gitu. Tapi ya ada ruginya juga karena nggak bisa langsung ketemu sama teman-teman baru. Nah, yang kedua adalah biasanya ada orientasi kampus itu sifatnya mental. Mental itu maksudnya nanti ketika orientasi kamu akan diuji. Nah, apakah kamu berani berbicara di depan umum? Nanti langsung ada penampilan-penampilan biasanya kayak gitu. Jadi kalau ospek biasanya kita dituntut untuk ajang kreativitas gitu. Jadi kamu harus bisa berani maju di depan umum menampilkan sesuatu karya atau biasanya sesuatu yang ditampilkan di depan banyak orang gitu. Nah, serba-serbi yang ketiga adalah kalau misalnya kamu udah selesai ospek, kamu akan masuk kuliah. Nah, di masuk kuliah ini ada beberapa hal atau tahapan yang biasanya sering dilakuin. Yang pertama adalah menyusun KRS, kartu rencana studi. Nah, kamu harus tahu apa sih sebenarnya mata pelajaran atau mata kuliah yang akan kamu ambil di semester ini. Nah, itu gunanya kamu menyusun KRS, kartu rencana studi. Jangan sampai kamu salah menyusun atau bahkan nggak ngisi, kamu akan ketinggalan banget nih sobat semuanya. Nah, yang selanjutnya adalah kamu akan menyesuaikan belajar kamu dengan sistem yang baru. Jadi kalau biasanya kalau di SMA kamu belajarnya biasanya cuma sama guru itu aja, tapi kalau kuliah kamu akan berganti guru dan berganti karakter. Jadi kamu harus bisa memahami dan cara belajar masing-masing dosen itu seperti apa. Jadi kamu harus memahami bener nih apa sebenarnya yang dimau sama dosen kamu ketika kuliah. Jangan sampai kamu tidak memahaminya sehingga nanti waktu kuliah kamu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik gitu. Nah, yang keempat, serba-serbi yang keempat yaitu tentang sering presentasi. Nih, beda banget ya kalau mahasiswa sama dulu pelajar itu beda. Jadi kalau dulu pelajar mungkin berangkat sekolah, ngerjain tugas, dengerin guru, habis itu pulang. Tapi kalau mahasiswa beda. Jadi kalau mahasiswa kamu akan sering dituntut untuk presentasi di depan umum, menyampaikan pendapat, menyampaikan hasil kerja kamu, hasil laporan kamu itu di depan banyak orang atau di depan umum. Jadi kamu harus terbiasa untuk berbicara di depan umum. Jadi bagi kamu yang masih malu-malu atau jarang banget bisa
pede ngomong di depan, itu coba deh mulai dipelajari. Karena nanti kalau udah kuliah, kamu pasti akan sering banget presentasi dan ngomong di depan umum. Jadi kamu harus lebih siap lagi ya. Nah, yang kelima, serba-serbi yang kelima adalah kamu harus ikuti UKM yang banyak. Apa sih UKM? UKM adalah unit kegiatan mahasiswa. Nah, di situ nanti kamu akan banyak ketemu teman-teman baru dari berbagai program studi, dari berbagai fakultas. Kamu akan ketemu mereka di UKM yang sama. Jadi kamu bisa mengamati dan mempelajari banyak banget karakter ketika kamu ikut UKM. Dan kamu juga pasti lebih produktif ketika ikut UKM. Dan banyak banget pelajaran-pelajaran yang nggak didapat di kampus atau di kuliahan itu kamu bisa dapetin di UKM. Jadi wajib banget kamu harus cari tahu juga UKM apa yang sesuai sama minat kamu, sehingga kamu bisa ikut UKM dan kamu bisa lebih produktif lagi ketika kuliah. Nah, yang selanjutnya adalah kalau misalnya kamu jadi mahasiswa, ini yang sering banget didengar adalah kalau mahasiswa itu nggak ada ujian yang pilihan ganda. Nah, jadi ujiannya apa? Ujiannya itu semuanya esai. Jadi kemungkinan untuk mencontek itu sangat kecil banget ya. Jadi kamu harus sudah mulai terbiasa untuk mengembangkan pemikiran kamu dan mengembangkan imajinasi kamu supaya kamu bisa menjawab semua pertanyaan ketika ujian. Jadi kamu nggak mengandalkan teman, tapi kamu mengandalkan kemampuan berpikir kamu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah ini sering banget dibicarain kalau ngomongin tentang kuliah, yaitu tentang penelitian. Penelitian ini biasanya berbanding lurus sama skripsi ya. Jadi biasanya orang-orang tuh selalu kepo tentang susah ya skripsi itu gitu. Dan ini biasanya yang membuat kenapa sih mahasiswa-mahasiswa tuh lama banget lulusnya itu karena skripsi. Nah, tapi tenang aja teman-teman semua, karena sebenarnya skripsi itu nggak terlalu sulit. Yang penting kita itu rajin dan mau mengerjakannya gitu. Yang membuat lama adalah biasanya yang males dan nggak mau kerja. Jadi mereka hanya berpikir aja kayaknya susah gitu, tapi dia nggak melakukan apa-apa. Jadi kalau teman-teman serius dan pengen kuliah lulusnya cepat, harus cepat-cepat juga untuk menyelesaikan skripsinya. Nah, yang selanjutnya adalah ini tentang KKN atau kuliah kerja nyata. Ini yang paling biasanya ditunggu-tunggu sama mahasiswa, yaitu KKN atau pengabdian ke masyarakat. Jadi nanti kalau misalnya kamu KKN, kamu akan bertemu dengan masyarakat luas di dalam satu desa biasanya. Jadi kamu nanti akan mengembangkan beberapa program kerja di desa tersebut atau di daerah tersebut. Jadi kamu nanti akan bisa membantu masyarakat dan memberikan kebermanfaatan untuk mereka. Jadi itu salah satu bentuk tridharma perguruan yang nanti akan bisa bermanfaat ke masyarakat luas. Nah, selanjutnya adalah ini yang paling penting banget nih. Jadi ini yang paling disukain dan banyak ditanyain juga, Kak, apakah nanti kalau misalnya kuliah itu liburnya sama-sama sekolah gitu? Beda ya teman-teman semua. Jadi kalau kuliah itu liburnya biasanya lebih panjang. Liburnya berapa? Bisa sampai 1 bulan kalau di kuliah. Jadi kalian bisa memaksimalkan waktu libur kalian yang biasanya pusing ngerjain tugas, kalian bisa beristirahat ketika waktu libur panjang. Biasanya libur panjang itu setelah ujian akhir semester gitu. Nah, yang terakhir teman-teman semua, jadi kalau teman-teman mau kuliah, pastiin teman-teman sudah mengetahui semua apa sih serba-serbi yang akan dialami ketika kuliah. Jadi ketika kalian nanti kuliah atau yang sekarang sedang kuliah, kalian bisa mempersiapkannya dengan baik. Nah, baiklah, sekian hari ini sharing-sharing dari kakak. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.